Saudaraku, kita masih masuk di dalam seri firman Tuhan Spiritual Revolution. Semuanya dari saudara yang hadir minggu lalu boleh lambaikan tangan saudara. Turunkan tangan saudara, saya percaya kita semua diberkati saudaraku. Dalam minggu-minggu ini kita terus diarahkan, dalam minggu-minggu ini kita terus dituntun, dalam minggu-minggu ini kita terus dibangun manusia roh kita, katakan amin. Dan minggu ini saudara saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang inner man. Karena sesungguhnya kita ini manusia memiliki yang namanya inner dan outer man. Manusia dalam dan manusia luar. Banyak orang hanya mengerti manusia luarnya saja, outer man-nya saja. Sangat sedikit yang memahami tentang inner man-nya. Manusia dalamnya, manusia rohnya. Itu sebabnya saudaraku banyak sekali orang hanya hidup dalam satu dimensi, yaitu dimensi jasmani. Hanya percaya pada apa yang mereka lihat, percaya pada apa yang mereka dengar. Dari telinga dan mata jasmani mereka. Tapi doa saya pagi hari ini saudaraku. Doa saya pagi hari ini saudara. Biarlah melalui firman Tuhan ini, manusia roh saudara kembali dibangunkan. Manusia roh kembali disadarkan akan yang namanya realita inner man. Kenyataan manusia dalam. Karena hanya dengan cara itulah janji-janji firman Tuhan itu bisa digenapi dalam kehidupan saudara. Yang percaya bahwa janji itu bisa digenapi dalam kehidupan saudara, katakan amin dan terima itu dengan iman di dalam nama Yesus. Saya ajak pagi hari ini saudaraku kita membaca terlebih dulu dari Yohanes. Yohanes pasalnya yang ketiga kita akan melihat. Dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12 saudara. Kita akan baca bergantian dari ayat pertama, saya bacakan bagi saudara. Ayat kedua saudara baca bersama-sama dengan suara yang keras. Pagi hari masih fresh, amin saudaraku. Pagi hari harus berlatih suara kita, amin saudara. Ayat pertama saya bacakan untuk saudara adalah seorang Farisi bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ayat yang kedua keras. Dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. 4. Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. 6. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu kamu harus dilahirkan kembali. 8. Nikodemus menjawab katanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. 12 bersama. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Saudaraku, kisahnya ini adalah perjumpaan. 4 perjumpaan antara Yesus dengan Nikodemus. 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 4 perjumpaan antara Yesus dengan Nikodemus
Sesungguhnya Yesus sedang berbicara tentang dua macam kelahiran. Yang pertama, Yesus berbicara tentang yang namanya kelahiran dari daging. Kita semua di tempat ini, saudaraku, pernah mengalami yang namanya kelahiran dari daging. Masing-masing dari kita belasan tahun yang lalu, beberapa puluh tahun yang lalu, kita ini dilahirkan dari daging dan itulah yang saya sebut sebagai outer man, saudara. Ayat yang ke-6 kalau saudara baca tadi, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Tetapi Yesus sedang berbicara tentang jenis kelahiran yang kedua. Dan ini justru merupakan jenis kelahiran yang lebih penting. Inilah yang Yesus berusaha untuk menjelaskan kepada Nikodemus. Ini yang saya sebut sebagai kelahiran dari roh. Dan dengar baik-baik saudaraku, firman Tuhan dengan jelas mengatakan, hanya yang lahir dari roh yang bisa melihat kerajaan surga. Memiliki agama Kristen, beragama Kristen saudaraku, tidak menjamin saudara masuk surga. Saya ulang saudara. Dengan sangat sayang saya harus mengatakan kepada saudara, menginjakkan kaki ke gereja tidak menjamin saudara masuk surga. Alkitab mengatakan hanya yang berasal dari roh saja, lahir dari roh saja, dialah roh. Dan hanya yang dilahirkan dari roh ini yang bisa masuk kerajaan surga. Inilah tiket saudara masuk kerajaan surga. Inilah tiket saudara mengalami semua janji dan mujizat dan perkara-perkara yang dari surga. Ini yang berusaha dijelaskan oleh Yesus kepada Nikodemus, saudaraku. Tapi Nikodemus tidak mengerti. Padahal Nikodemus ini seorang guru, saudara. Dia bukan hanya guru biasa, saudaraku. Dia ini adalah guru besar bangsa Israel. Seorang pengajar. Orang yang tidak diragukan lagi, orang sukses, orang terkenal, saudaraku. Bahkan boleh saya katakan, Nikodemus ini orang dengan jabatan dan pengaruh besar di bangsanya pada saat itu. Tapi Nikodemus tidak bisa mengerti perkataan Yesus. Sama halnya dengan kita sekarang, saudara. Bolehkah saya mengatakan kepada saudara, menjadi lulusan sarjana, menjadi seorang guru sekalipun, memiliki jabatan yang tinggi, lulusan luar negeri sekalipun saudaraku, punya segudang kekayaan, tidak menjamin saudara memahami perkara-perkara roh. Tapi doa saya saudara, ini yang menjadi doa saya. Sama seperti Nikodemus, dia merendahkan hatinya. Saya berdoa pagi hari ini, kita bersama merendahkan hati kita untuk mendengar pengajaran dari Yesus tentang apa itu perkara-perkara yang dari roh. Doa saya ini yang akan kita tangkap pagi hari ini, saudaraku. Karena seringkali pertanyaannya adalah, apakah kita ini benar-benar sadar kalau kita ini sesungguhnya sudah dilahirkan dari roh? Saya ulang ya saudara, apakah saudara benar-benar sadar kalau engkau ini makhluk roh? Kalau saya tanya kepada saudara hari ini, ulang tahunnya kapan? Dengan bahasa yang saya sebut tadi saudaraku, kapan saudara dilahirkan dari daging? Kalau saya bilang kapan saudara dilahirkan dari daging kan saudara bingung. Tapi saya bikin sederhana, ulang tahun saudara kapan? Saya yakin satu persatu, saudara bisa menyebutnya dengan cepat. Hitungan detik. Semua dari kita tahu kapan kita dilahirkan dari daging, kapan ulang tahun kita. Tapi kalau saya tanya, kapan saudara dilahirkan dari roh? Banyak yang melihat saya dengan pandangan seperti ini. Kapan ya? Betul? Kalau saya bertanya kepada saudara, apa sih aktivitas jasmani saudara? Oh jangankan saudara, anak kecil aja bisa nyanyi. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa. Ada yang lupa di sini pagi tadi menggosok gigi?
Saudara bisa menyanyikan, anak kecil bisa nyanyi, saudara. Saudara tahu aktivitas jasmani, saudara. Outer man, saudara. Pertanyaan saya, kalau saya bertanya, tahukah saudara aktivitas inner man, saudara? Bisakah saudara menjawab kepada saya, apakah aktivitas inner man, saudara? Paling banter saudara berkata, ya seminggu sekali ke gereja, Bu. Betul? Paling banter seminggu sekali ke gereja. Jangan-jangan selama ini saudaraku, kita tidak sungguh-sungguh menyadari, kita tidak sungguh-sungguh bangun dan sadar bahwa ada yang namanya inner man, bahwa kita semua di tempat ini adalah makhluk roh. Jangan-jangan selama ini saudara, hanya outer man-mu saja yang aktif. Inner man-mu pasif. Bahkan jangan-jangan selama ini saudaraku, saudara tidak menyadari bahwa saudara itu punya yang namanya inner organ. Sama seperti saudara punya outer organ. Sama seperti saudara punya mata jasmani yang bisa terlatih melihat dengan baik. Sama seperti saudara punya telinga jasmani yang bisa mendengar dengan baik. Pertanyaan saya, bagaimanakah dengan inner ear, saudara? Jangan-jangan selama ini inner ear kita bahkan tidak pernah difungsikan. Kita berkata, kok gak bisa dengar suara Tuhan? Halo, sama seperti outer kita punya organ, inner kita juga punya organ, saudara. Sama seperti outer mata kita, outer eyes kita bisa melihat, inner eyes kita bisa melihat. Jangan-jangan selama ini inner eyes kita blind. Saudara berkata, pastor saya bahkan gak pernah tuh lihat-lihat yang seperti malaikat. Halo? You have inner eyes. Ingatkah saudara pada saat Gehazi ketakutan, Elisa berdoa kepada Tuhan, bukakan inner eyes. Bujangku ini Tuhan. Seketika itu juga Gehazi melihat bala tentara pasukan malaikat berdiri di belakang mereka dan lenyaplah kegentaran dan ketakutan di hati Gehazi, saudaraku. Pertanyaan saya, jangan-jangan selama ini saudara tidak menyadari, sadarkah saudara bahwa sama seperti outer organ saudara aktif berfungsi, inner organ saudara juga harus diaktifkan untuk berfungsi, saudaraku. Doa saya hari ini, saudaraku. Doa saya, firman ini menyadarkan kita kembali. Karena kebanyakan orang, bahkan orang Kristen sekalipun ya saudara, inner organnya itu tidak aktif, saudara. Inner faith-nya tidak aktif, inner imagination-nya tidak aktif, inner hope-nya tidak aktif, inner mouth-nya tidak aktif, saudaraku. Ketidaksadaran ini, saudara, ketidaksadaran akan inner man kita ini, membuat kita tidak bisa mengalami yang namanya manifestasi perkara-perkara kerajaan surga. Padahal di dalam doa Bapa kami di sana dikatakan apa? Kerajaanmu datanglah di bumi seperti di surga. Itu hanya bisa terjadi, saudara, kalau inner man, manusia roh kita dibangkitkan. Itu tidak akan pernah bisa terjadi selama inner man kita tertidur, saudaraku. Tidak akan pernah bisa terjadi. Inilah alasannya seringkali, saudaraku, banyak orang berkata di dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah sembuh. Saya menceritakan kepada saudara dalam kehidupan sehari-hari, saudaraku, saya sering melatih anak saya. Setidaknya kalau mereka belum mengerti, saya melatih mereka membedakan yang namanya inner dan outer.
Pernah nggak saudara menemukan ketika anak-anak saudara kecil, kadangkala kalau anak-anak, nggak usah anak saudara kecil lah, ada nggak di sini yang pernah doa makan latah? Atau doa tidur latah jadi doa makan? Itu yang lebih sering saudara. Malam hari kalau saudara mau tidur, Tuhan berkatilah makanan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Pernah? Pernah saudaraku? Saking latahnya kita, itu yang saya sebut sebagai outer mouth. Jadi ketika anak saya, saudaraku, berdoa, dan dia lakukan itu, dia berdoa sambil dia pegang rambutnya, dia berdoa sambil dia mainankan bonekanya, saudaraku, tapi outer mouth-nya ngomong. Saya akan katakan, Gaby, itu namanya outer mouth. Kamu tidak berdoa dengan inner mouth. Lalu dia akan stop. Maksudnya apa, Mom? Kamu tidak berdoa dari hati. Kamu hanya ngomong. Sama seperti kita, saudara, kalau kita ngomong dalam nama Yesus sembuh. Coba diselidiki, saudara. Yang ngomong itu outer atau inner? Jangan-jangan ketika ngomong dalam nama Yesus sembuh, innernya ngomong, kok masih sakit ya? Coba dicek, saudara. Bedakan, coba belajar differentiate. Bedakan antara inner mouth dengan outer mouth. Ketika saudara ngomong dalam nama Yesus sembuh, dirasakan dan didengarkan. Inner mouth-nya ngomong apa? Kok enggak sembuh-sembuh? Kok masih sakit ya? Dan tahukah saudara, kesembuhan tidak akan bisa terjadi. Allah itu roh. Dia mendengar yang dari roh. Dia mendengar inner kita, saudaraku. Selama outer dan innermu tidak kompak. Selama outer dan innermu tidak sepakat, saudara. Mujizat tidak bisa terjadi. Mujizat tidak bisa terjadi. Tidak peduli saudara orang Kristen, enggak orang Kristen, saudara. Bahkan orang Kristen sekalipun, saudara berkata, di dalam nama Yesus hidupku diberkati. Outernya ngomong diberkati. Tapi cek innernya. Jangan-jangan innermu ngomongnya lain. Jangan-jangan innermu berkata, kok sepi ya? Semakin lama semakin susah bisnis itu. Cek saudaraku. Selama inner outer saudara tidak sepakat, berkat itu tidak akan pernah bisa dicurahkan. Karena saudara harus mengerti, yang mendengarkan outer itu manusia. Daging mendengarkan daging. Masuk akal ya saudara ya? Yang mendengarkan outer, kadang-kala perlu pemahaman ini meresap saudaraku. Kita ngerti tapi kita nggak ngerti. Yang bisa mendengarkan outer adalah outer. Yang bisa mendengarkan perkataan outer adalah manusia jasmani. Tetapi Allah itu roh. Dia tidak mendengar outer mouth, saudara. Dia mendengar inner mouth, saudara. Ketika saudara berkata, aku pasti diberkati. Tapi di dalam hatimu, saudaraku, inner heart saudara diisi dengan kekhawatiran. Penuh dengan ketakutan. Tidak heran saudara, ada beberapa orang Kristen rajin berdoa setiap hari, bahkan daftar doa, list doanya itu panjang sekali saudara, tapi tidak pernah mengalami mujizat. Kenapa saudaraku? Doanya dari outer, hafalan, diingat satu persatu. Memang runut sih saudaraku. Tapi selama ketika saudara berdoa, inner faith-mu bersaksi lain. Inner faith-mu berkata lain, inner eyes-mu mengimajinasikan lain. Nanti kalau bangkrut gimana? Lalu inner eyes saudara mulai ikut nih, bayangan, dibayangkan. Ya, bangkrut gimana ya? Bangkrut gimana ya? Nanti kalau mati gimana? Inner mouth saudara ngomong, inner eyes saudara membayangkan. Ya, mati ya, mati ya, mati ya. Tidak akan pernah terjadi yang namanya mujizat. Selama inner dan outermu tidak kawin, inner dan outermu tidak sepakat,
mujizat tidak akan pernah terjadi. Karena Yesus berkata dengan sangat jelas, apa yang lahir dari daging adalah daging. Apa yang lahir dari roh adalah roh. Hanya yang dilahirkan dari roh yang bisa masuk kerajaan surga. Bolehkah saya juga berkata, hanya doa yang lahir dari roh. Quote-quote yang bisa masuk kerajaan surga. Doa yang dari outer tidak naik. Doa yang dari outer hanya sampai di plafon ini, saudara. Hanya doa yang dari inner itu naik, masuk, didengar sampai kerajaan surga. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, apa yang kau ikat di bumi terikat di surga, mujizat terjadi. Saya berdoa ini yang terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa mulai hari ini ketika kau berdoa, kau tidak sama caramu berdoa lagi. Ketika kau berdoa makan, saudaraku, Tuhan Yesus terima kasih dalam nama Tuhan Yesus berkati amin. Kolesterolnya di situ ya tetap di situ, saudaraku. Tapi ketika kau berdoa dengan ucapan syukur yang lahir dari inner mouth, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini Tuhan. There is power. Suatu ketika saudaraku ada seorang bapak yang belum percaya saudara. Bapak ini punya satu keyakinan, semuanya itu bisa beres dengan uang. Dia percaya asal ada uang semua beres. Sampai suatu ketika saudaraku satu-satunya anak bapak ini sakit saudara. Sakit panas. Yang namanya sakit panas, anak-anak ya wajarlah sakit panas saudaraku. Bapak ini pikir ya bawa ke dokter pasti sembuh. Tinggal bayar selesai sudah. Bawa ke dokter sekali saudara, 1 resep habis panasnya masih belum hilang. 2 resep habis panasnya masih belum hilang. 3 resep habis panasnya masih belum hilang saudara. Naik turun, naik turun, naik turun. Kekhawatiran mulai muncul. Ada apa ini? Dia cari profesor khusus anak saudara, spesialis anak. Dia konsultasi. Profesor ini katakan ditemukan kebocoran paru-paru, saudaraku. Diobati, opnam, saudara, masuk rumah sakit, dirawat inap selama 6 hari, saudara. Setelah 6 hari, bapak ini senang, saudara. Anaknya sembuh. Tapi tidak butuh waktu lama, saudaraku. Beberapa bulan kemudian, sakitnya kambuh lagi dan semakin parah. Profesor ini angkat tangan. Dia tidak bisa menemukan apa penyebabnya, saudara. Dicek, dicari-cari tidak ditemukan penyebab yang jelas, saudara. Di dalam ketakutan itu, saudaraku, ini kesalahan banyak orang Kristen, saudara. Doa yang keluar dari ketakutan. Bagus sih, takut berdoa, saudaraku. Lebih parah lagi kalau sudah takut masih nggak doa, gitu, saudara. Biasanya kan gitu, saudara, kalau sudah takut baru cari Tuhan. Bapak ini juga berdoa, tapi karena dia sudah saking putus asanya doanya salah saudara. Dia berdoa, Tuhan sudahlah, akhiri saja penderitaan anakku. Kesembuhan tidak terjadi saudara. Tapi Tuhan itu penuh anugerah. Serupanya dari kita yang tahu dia Allah yang penuh dengan anugerah. Despite our weaknesses, despite our lack of knowledge. Kekurangan kita akan hikmat saudaraku. Tiba-tiba bapak ini berjumpa dengan 2 orang hamba Tuhan, saudara. Mungkin yang sedang besuk ke rumah sakit itu. Hamba Tuhan ini gak pernah kenal dengan bapak ini. Tiba-tiba bapak ini berkenalan, hamba Tuhan ini mendekati bapak ini. Dan dia mengajarkan kepada bapak ini bagaimana cara berdoa yang benar. Hamba Tuhan ini berkata, ada dokter di atas segala dokter, dia sanggup menyembuhkan anakmu. Pada saat hamba Tuhan ini mengatakan hal itu, dia tantang bapak tua ini, saudara, dia tantang, apakah kamu percaya di dalam nama Yesus? Iman bapak ini dibangkitkan, saudara. Iman bapak ini dibangun kembali, saudaraku. Inner man-nya mulai dibangkitkan, saudara. Kali ini dia berdoa dengan cara yang berbeda. Dia berdoa dari dalam hati, dia berkata, sembuhkan anakku, Tuhan.
yang dari roh, connect dengan roh, saudaraku. Tuhan mendengar doa Bapak ini. Anaknya disembuhkan. Satu keluarganya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Tahukah saudara bahwa Dia Tuhan yang menyelidiki inner man saudara? Dia roh. Dia menyelidiki sampai jauh ke dalam roh hati kita, saudara. Buka Amsal 20 ayat 27, saudaraku, kita lihat. Kadang Alkitab bahasa Indonesia itu membuat kita kurang memiliki pemahaman yang jelas, saudaraku. Amsal 20 ayat 27, saudara. Saya bacakan bagi saudara. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Saya ambil terjemahan bahasa Inggris ya saudaraku ya. The spirit of man is the lamb of the Lord. Saya ulang, the spirit of man is the lamb of the Lord, searching all the innermost part of his being. Dengan kata lain saudaraku, di hadapan Tuhan, sampai dalamnya roh kita itu terbuka di mata Dia. Kita itu telanjang, kita terbuka. Dia menyelidiki inner mouth kita, perkataan manusia roh kita. Dia menyelidiki perkataan manusia kita, roh. Dia menyelidiki saudaraku, pikiran manusia roh kita. Dia menyelidiki pengharapan manusia roh kita. Dia menyelidiki motivasi inner man kita. Itu sebabnya cara pandang Tuhan itu lain dengan cara pandang manusia, saudara. Bagi Tuhan, inner man itu nomor satu. Tuhan tidak sama dengan manusia. Manusia lihat penampilan dia, bagi Tuhan saudara, penampilan itu nomor dua. Tapi jangan saudara datang besok kepada bos saudara dan berkata, Tuhan, bos Pak, kemarin pendetanya ngomong, saudara datang ke bos saudara, berangkat kerja, saudara nggak mandi, pakai pakaian kusam, saudaraku. Dan saudara bilang sama bos saudara, kemarin Bu pendetanya bilang, katanya Tuhan melihat hati, dipecat saudaraku. Tuhan memang melihat hati. Coba saudara, manusia itu sukanya salah kaprah. Ngomong sama manusia kalau Tuhan melihat hati. Tuhan memang melihat hati saudara, tapi manusia melihat penampilan. Halo? Saya ulang ya, yang melihat hati siapa? Manusia melihat penampilan. Jadi kalau saudara datang ke bos saudara, nggak pakai baju rapi, saudara pakai bahasanya itu slordeh. Roti slordeh. Datang belum sikat gigi, saudaraku. Dan saudara katakan kepada bos saudara, yang penting kan hati. Berapa banyak orang Kristen bilang seperti itu, saudara? Berapa banyak mahasiswa ngomongnya seperti itu? Yang penting kan hati. Loh, yang lihat hati itu siapa? Yang lihat hati Tuhan, saudara. Manusia lihatnya penampilan. Tapi di mata Tuhan, inner ini nomor satu. Inner ini nomor satu. Banyak kita lihat penampilan itu sering tertipu, saudara. Saudara pernah ketemu enggak sama orang yang kelihatannya baik? Tapi setelah saudara kenal waktu berjalan ternyata hatinya jahat. Mana? Anak muda kalau cari jodoh hati-hati ya. Halo? Minta tolong Tuhan yang melihat inner. Bukan saudara yang lihat outer. Outer itu menipu saudara. Ada loh saudara orang-orang yang kalau saudara lihat penampilan perawaannya keker-keker, wah kelihatannya garang gitu saudara. Ternyata hatinya selembut teddy bear saudara. Benar ya? Pernah ya saudaraku ya? Ada ya orang-orang tuh yang aduh kita deket aja udah kayak rasanya gimana gitu. Ternyata setelah ngobrol orangnya lembut sekali saudaraku.
Penampilan itu menipu, saudara. Sama seperti orang Israel, mereka masih terpesona dengan Saul. Pada saat mereka terpesona dengan Saul, saudara, masih terpesona dengan Saul, mereka mengeluh-ngeluhkan Saul. Kenapa? Saul itu, saudaraku, badannya, Alkitab mengatakan perawaannya ini tinggi besar. Oh, pasti wanita-wanita itu kalau sudah lihat Saul jatuh cinta semua, saudara. Betul, ibaratnya kalau zaman sekarang Saul ini orang yang sukanya ke gym, saudara. Atletis, pinter main basket. Wah, setiap dia lewat semuanya langsung pingsan gitu, saudara. Tapi Tuhan tuh nggak tertipu tuh, saudara. Di saat bangsa Israel masih terpesona dengan Saul, Tuhan menolak Saul. Di saat tidak ada seorang pun yang melihat Daud, dia penggembala kambing 2-3 ekor. Hatinya Tuhan jatuh cinta sama si Daud ini. Saudara nggak perlu khawatir kok. Siapa saudara hari ini? Di titik terendah sekalipun ya saudara. Kalau saudara bisa berhasil buat Tuhan jatuh cinta. Oh, nggak perlu khawatir saudara. Saudara mau di pedalaman Afrika saudaraku? Saudara sembunyi di mana? Kutub Utara? Sembunyi di mana saudaraku? Sebut, terserah. Saudara mau ada di pedalaman yang tidak tersentuh? Saudara di kolong jembatan, di mana? Sebutkan. Ketika ada hati yang menarik Tuhan, dari manapun saudara, dia akan angkat saudara naik. Dia akan pastikan saudara mendapatkan apa yang seharusnya menjadi bagian saudara. Karena dia menyelidiki hati. The innermost part of our being. Itu sebabnya juga saudara, ketika saudara berdoa untuk kesembuhan, inner faith-mu harus bekerja. Inner mouth-mu harus bekerja. Inner eyes-mu harus bekerja. Itu yang terjadi dalam kehidupan wanita pendaran 12 tahun. Buka saudara Matius. Matius pasalnya yang ke-9, ayat 20 sampai 22. Saya bacakan bagi saudara. Oh, ayat ini menyentuh saya saudaraku. Ketika saya baca ayat ini saudara, tiba-tiba saja it struck me. Apa ya saudaraku? Itu seperti melompat dalam diri saya. Dan itu membuat saya menangis. Matius 9 ayat 20 saya bacakan. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah-jubahnya saudaraku. Ayat 21 dengar saudaraku. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkan hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Perhatikan baik-baik bagaimana cara perempuan ini mendapat kesembuhan saudara. Perhatikan baik-baik saudara. Ayat 21 itu yang membuat hati saya terharu dengan apa yang dicatat oleh ayat ini. Karena katanya dalam hatinya. Saya ulang ya saudara ya. Ini perkataan simpel sekali saudara, tapi meaningnya dalam. Karena katanya dalam hatinya. Hatinya menjerit saudara. Inner mouth-nya berteriak karena katanya dalam hatinya. Nobody listen. Tapi hatinya berteriak 12 tahun saudaraku. Dia mengalami pendarahan. Karena katanya dalam hatinya, bersamaan dengan jeritan hatinya, inner eyes-nya berfungsi. Dia mengimajinasikan, dia membayangkan. Saudara bisa bayangkan 12 tahun pendarahan, saya yakin saudara pernah dengar khotbahnya. Wanita ini sudah lemes saudara. 12 tahun saudara. Saya yakin ini darah sudah, secara manusia seharusnya dia tuh enggak memiliki kemampuan untuk berjalan berdesak-desaan di antara kerumunan. Di sini ada dokter, ada Pak Dani, ada Bu Clara, mungkin ada dokter yang lain. 12 tahun pendarahan. Dia enggak punya kemampuan saudara. Tapi inner eyes-nya bekerja. Dia imagine. Ketika inner eyes-nya bekerja tanpa dia sadari. Inner fit-nya bekerja saudaraku. Menarik outer foot-nya dia. Menyeret outer foot-nya dia yang sudah lemas saudara.
Manusia jasmaninya dia diseret oleh inner food-nya dia, saudaraku. Dia membayangkan asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Kalau saudara baca di dalam Markus, saudara, di sini tidak dijelaskan. Tapi kalau saudara baca di dalam Markus pasal 5, saudara nanti akan saudara lihat di sana. Kisah yang sama persis, tetapi di sana dikatakan pada saat itu, dia menjamah jubah Yesus. Kata Alkitab di Markus itu dikatakan ada tenaga yang keluar dari dalam diri Yesus. Tepat pada saat itu Yesus berbalik. Yesus cari, ini siapa yang pegang jubahku? Semua muridnya ngomong, guru, sebegini banyaknya orang. Bagaimana kami tahu siapa juga yang pegang? Jangankan jubah, yang megang-megang tangannya Yesus pasti banyak, saudara. Bisa kebayang gak, saudara? Artis datang. Siapa nih? Di CP baru aja datang Raisa. Itu siapa, saudaraku? Angelina Jolie. Datang, saudara. Kalau nggak ada bodyguardnya, saudaraku. Itu kerumunan orang, saya yakin, saudara, kerumunan orang nggak usah diperintah. Itu kalau bisa megang, dipegangi semua, saudara. Itu entah kakinya, kayak tangannya, kayak bajunya, kayak. Yesus pada saat itu seperti itu loh, saudara. Dia dikerumuni ribuan orang, saudara. Muridnya sampai bilang, guru, bagaimana kami juga bisa tahu ini yang pegang jubahmu siapa? Tapi perhatikan, saudaraku. Yesus realize something. Dia menyadari sesuatu. Ada tenaga keluar, saudara. Ada tenaga keluar. Dia tidak mengatakan siapa saja yang memegang, saudara. Dia tahu hanya ada satu. Ada satu pribadi yang memegang itu. Dan kuasa keluar dari dalam diri Yesus. Dia berpaling kepada wanita itu. Dia berkata, kalau di dalam Matius ini dikatakan, Yesus berkata, imanmu menyelamatkan engkau. Inner mouth-nya dia berteriak, saudaraku. Inner imagination-nya dia bergerak. Mujizat terjadi. Kita harus sadar, saudara, bahwa yang paling penting bagi Tuhan, hidup ini, innermost part of our being. Prinsip yang sama berlaku ketika kita menyembah Tuhan. Worship leader, singer, tolong perhatikan. The same principle works when we worship God. Bukan hanya worship leader, singer, semua jemaat di tempat ini. Ketika saudara menyembah dan saudara berkata, aku percaya Tuhanku ajaib. Pertanyaan saya, saudara, yang sedang menyanyi outer atau inner? Kau turun tangan memulihkanku, aku percaya. Lihat temennya, Tuhanku ajaib. Kau turun, duduk nanti pulang makan bakso ya. Kau turun tangan. Halo? Ketika saudara menyembah, saudara perhatikan. Yohanes 4, 23, 23, 24 mengatakan, saatnya akan tiba. Dia akan membangkitkan penyembah-penyembah benar. Yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kebenaran itu bicara apa, saudara? Firman. Firman itu benih, saudara. Dia biji. Dia powerful benih. Benih super, saudara. Roh itu bicara inner man kita. Itu sebabnya firman berkata, ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Tahukah saudara, ketika saudara menyembah dari inner man, dan lagu yang saudara nyanyikan, itu sebabnya saudaraku saya strongly suggest, saudara jangan mendengarkan lagu-lagu yang salah. Yuk, yang saya maksud lagu-lagu salah itu bukan hanya lagu-lagu sekuler loh, saudara. Lagu rohani aja banyak yang salah loh, saudara. Saya nggak mau nyebut lagunya apa dan saya nggak mau menyebut pengarangnya, saudara. Tapi banyak lagu-lagu rohani akhir-akhir ini isinya itu hanya penderitaan, saudara. Oh, hatiku sedih, rasanya seperti mau mati. Oh, hati-hati loh, saudara. Banyak lagu-lagu rohani itu tidak rohani.
Tapi lagu rohani yang isinya dalamnya adalah kebenaran firman. Ketika saudara nyanyikan, itu benihnya sudah ada, saudara. Ditambah dengan roh saudara, inner man saudara nyanyikan. Boom! Besar kuasanya. Saya ulang ya saudara ya. Itu sebabnya ketika saudara menyembah, datang ke tempat ini saudara. Jangan pikirkan kiri dan kanan saudara. Kalau saudara menyembah, dengan inner man-mu pikirkan Tuhan. Saudara. Saya banyak mendapat kesaksian, bahkan hanya ketika lagu itu dinyanyikan ya saudara, kesembuhan itu sudah terjadi. Kesembuhan itu sudah terjadi. Kenapa? Ketika saudara berkata, oleh bilurnya aku sembuh. Itu lagu kan diambil dari firman saudara. Pada mulanya adalah firman. Firman itu menjadi daging, menjadi manusia. Firman ini benih berkuasa, saudara. Kalau saudara pujikan dengan cara yang tepat, inner man-mu kau pakai, inner mouth-mu yang pakai, inner eyes-mu diimajinasikan bahwa oleh bilur Yesus, ketika saudara mengimajinasikan Yesus mati di atas kayu salib, semua bilur-bilur yang dia tanggung, aku sembuh. Boom. Besar kuasanya. Prinsip yang sama juga berlaku atas dosa, saudara. Kalau saudara nanti buka, saudaraku, di Alkitab ada ayatnya, saudara. Yesus itu menyebut dosa perzinahan itu bukan hanya ketika orang sudah berzina, loh, saudara. Melakukan dengan outer body-nya, loh. Yesus berkata, kalau seseorang memandang wanita dan menginginkannya dalam hatinya. Saya ulang ya, saudara ya. Jadi saudara hanya ngelihat. Saudara tidak melakukan apa-apa, hanya lihat. Dan menginginkan dalam hatinya. Saudara sudah berdosa. Karena yang Tuhan lihat itu roh, saudara, inner. Bagi Tuhan itu dosa sudah dilakukan dari inner. Kalau innernya sudah menginginkan, innernya sudah membayangkan, tinggal tunggu waktu sudah, cepat atau lambat, outernya mengikuti. Saudara mengerti? Saudara mengerti? Dosa itu tidak perlu saudara melakukan, mencuri itu tidak perlu saudara langsung lakukan. Cukup saudara menginginkan punya orang lain. Cukup saudara iri di dalam hati, tidak perlu ngomong. Dia melihat inner saudara, dia tahu. Dia menyelidiki the innermost part of our being. Jadi saudara nggak ngomong pun dia tahu. Dan di mata Tuhan itu sudah dosa. Prinsip yang sama juga berlaku dengan iman saudara. Saya nggak tahu hari-hari ini apa yang menjadi doa saudara. Mungkin sebagian dari saudara berdoa untuk hutang piutang, berdoa untuk usaha saudara. Ada yang berdoa untuk keuangan atau berdoa untuk keluarga, saudara. Pertanyaan saya ketika saudara berdoa, Tuhan, biarlah suamiku bertobat, biarlah anakku kembali di jalan yang benar. Pertanyaan saya, innernya saudara ngomong apa? Laki-laki model begitu bisa bertobat. Mimpi kali. Loh, manusia tuh lucu tuh saudara. Matius ngomong apa? Dengan mulut yang sama, dia memuliakan Tuhan. Dengan mulut yang sama, hatinya menjauh dari aku. Bagi Tuhan, dia nggak lihat mulut, saudara. Dia nggak lihat outer. Dia lihat inner. Outernya mau bilang haleluya, puji Tuhan, shalom. Outernya bilang, aduh. Itu yang terdengar di surga itu, saudara. Coba ya, mulai sekarang ketika saudara menyembah, coba dengarkan inner saudara. Ketika saudara nyembah, yang di inner apa? Kompornya belum dimatikan. Tadi anakku sudah disiapkan, ininya sudah beres belum ya yang di rumah ya? Coba saudara, makanya dengar baik saudara, kalau datang ibadah jangan terlambat saudara. Coba salamin kiri kanan, jangan terlambat.
Kenapa jangan terlambat, saudara? Kalau saudara datangnya terlambat, itu butuh waktu untuk ini nih difokuskan tuh butuh waktu, saudara, jujur. Saudara datang, wah, keringetan, ngos-ngosan, saudara. Coba cek innernya, mikir apa? Tadi udah dikunci belum ya mobilnya ya? Butuh waktu, saudara. Saudara doa aja jujur, butuh waktu. 5-10 menit, makanya orang kalau bilang doa tuh yang penting kualitas, nggak butuh waktu lama-lama. Saya ketawa, saudara. Yang bener aja. Saudara bisa 5-10 menit berdoa, konsentrasi penuh. Justru 5-10 menit saudara pertama kali berdoa, apalagi saudara yang tidak terbiasa masuk perkara roh. 5-10 menit pertama berdoa, itu isinya pikiran ini penuh, saudara. Tugasnya udah dikerjakan belum ya? Aduh, makanannya lupa dimasukkan kulkas ibu-ibu. Malam hari tau mau tidur, aduh, nanti masukkan kulkas dulu, duduk lagi. Waduh, cuciannya lupa. Jujur, saudara, jujur. 15 menit pertama, saudara. Di sini Pak Dhani sama Bu Clara, seorang dokter pasti mengerti. Bayi aja ya, saudara, kalau menyusu ASI, saudara. Bisa nggak 5 menit pertama dapat ASI terbaik? Saya nggak tahu, saya nggak dokter, saudaraku. Tapi yang diajarkan ke saya ketika saya membesarkan anak saya dengan ASI full, saudara. Susternya itu mengatakan, ASI pertama yang keluar itu bukan yang terbaik. Betul ya Bu Clara ya? Butuh waktu ya Bu Clara ya? Sampai kalau 10 menit, 15 menit, nanti yang keluar paling akhir itu justru yang lemak-lemak terbaiknya. Nah, pada saat lemak terbaik mau dikasih Tuhan ke saudara, saudara udah tidur. Udah, gitu saudaraku. 5-10 menit yang pertama tadi, ini penuh. Di sini inner man-nya ini masih crowded. Tuhan gak denger apa-apa, saudara. Tuhan dengernya, cuman mulutnya kita boleh ngomong, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati papi mami saya. Tapi Tuhan dengernya, aduh mesin cuciku, aduh masakanku. Itu yang naik ke surga itu, saudara. Jadi bukan dalam nama Yesus papaku diselamatkan, bukan. Yang naik ke surga mesin cucinya, saudara. Nah nanti 15 menit sudah mulai nih, jaringan di udaranya, crowdednya mulai hilang, sudah tidur. Lah gimana Tuhan kasih mujizat, saudaraku? Bisa nangkap, saudara? Coba ya, saya kasih saudara PR, 1 minggu ke depan, sampai kita ketemu lagi minggu depan, saudara. Saya kasih saudara 1 PR ini aja, nggak banyak-banyak, 1 aja. Sepanjang hari saudara, coba differentiate, bedakan inner dan outer. Boleh? Boleh saudara? Coba rasakan setiap saudara di gereja, di tempat kerja, saudara di sekolah, di kuliah, saudara di manapun, rumah, tiduran, saudara ketemu tamu, saudara bisa senyum. Aduh, oh maaf ya saya datang malam-malam, oh enggak apa-apa. Innernya ngomong apa? Datang malam-malam, enggak sopan. Loh, diselidiki sudah, coba, didengar. Ini cara untuk saudara mengenal. Coba. Kita kan orang Jawa itu kan diajar tuh saudaraku. Diajar harus apa? Sopan. Ya kan? Apalagi orang Solo kayak saya ini saudaraku. Baju adatnya kita tuh kan ada kerisnya di belakang kan saudaraku. Betul ya? Belakang tuh kalau saudara lihat kan pentolnya kan ada di belakang tuh saudara. Kalau depannya gini saudara. Belakangnya keris saudaraku. Loh, kita kan banyaknya gitu tuh saudara. Bener gak sih? Coba jujur deh. Saudara bilang shalom, haleluya, puji Tuhan. Dalam hatinya apa? Ada orang datang ke rumah saudara, ngambil makanan dari kulkas nggak izin, ngambil makanan dari ini nggak izin, itu saudara. Saudara mau ngomong apa? Kurang ajar gitu saudara? Enggak enak. Saudara ngomongnya apa? Enggak apa-apa, makan aja. Padahal yang dimakan coklat kesukaan saudara. Kurang ajar ini. Gak minta izin coklat juga dimakan. Loh, coba saudara, dibedakan. Ini melatih kita untuk menyadari dan memahami. Jadi kalau sama Tuhan, jangan pakai outer. Outer kita nggak kepake, saudara. Outer kita ini nggak nyampe ke surga, hanya ke plafon. Inner yang nyampe. Nah, ketika saudara berdoa, inner dan outer ini harus apa, saudara? Sepakat.
Tapi yang berikutnya saudara harus mengerti, kita harus mengarahkan inner kita pada hal yang benar. Sama-sama inner saudara, inner itu bisa diarahkan untuk hal yang negatif, bisa diarahkan untuk hal yang benar. Jangan hanya saudara, ini baru langkah pertama saudara, mengenal inner saudara ini baru langkah pertama, ini belum jaminan mujizat. Kenapa? Ini baru langkah awal, saudara ngerti dulu loh, oh yang di surga itu yang masuk tuh yang inner. Tapi setelah itu saudara harus mengarahkan inner saudara pada hal yang positif. Yaitu apa? Firman Tuhan. Itu sebabnya hati-hati mengisi inner saudara. Saudara isi inner dengan apa? Telenovela? Sinetron Indonesia? Apa saudaraku? Novel? Loh, bukan nggak boleh saudara. Bukan nggak boleh, boleh. Tapi saudara harus hati-hati apa yang kau isi setiap hari. Pergaulan saudara seperti apa? Kalau pergaulan saudara isinya cuma kata-kata kotor saudara. Jangankan saudara, burung beo aja saudaraku. Kalau ditaruh di tempat penjahat, ditaruh dengan orang yang setiap saat isinya ngomong-ngomongannya kata-kata kotor. Dia keluarnya kata-kata kotor kok, apalagi kita manusia. Saudara mengerti maksud saya? Saudara mungkin berkata, pastor, kan saya ini harusnya menggarami. Boleh saudara, kalau memang benar-benar saudara bisa menggarami nggak apa-apa. Loh, jangan saudara yang garamnya jadi tawar. Oke, karena Alkitab mengatakan kalau garam kita tawar, dengan apa dia diasinkan, dia hanya akan diinjak-injak dan tidak ada gunanya. Itu sebabnya perhatikan dengan siapa kau bergaul. Saya suggest saudara ikut Komsel. Kenapa saudaraku? Komsel ini membantu untuk saudara memiliki komunitas positif. Ibu-ibu ganti komunitas gosipmu dengan komunitas Komsel. Karena saudara isi dengan gosip gak ada habisnya saudaraku. Tapi tidak bermanfaat untuk inner kita. Kita harus bisa mengarahkan inner kita. Mengarahkan kepada firman. Ketika kita mengarahkan inner kita ini saudaraku, pada hal-hal yang adalah firman saudaraku, innernya terus diarahkan, sembuh, 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 sembuh. Yang terdengar di surga sembuh, terjadilah di surga, di bumi seperti di surga, sembuh. Tapi inner loh saudara, bukan outer. Dan innernya jangan diisi yang vonis dokter itu oke, saudara. Dokter memberikan diagnosa itu pasti berdasarkan ilmu pengetahuan. Dia nggak mungkin sengaja jahat sama saudara. Enggak lah ya saudara, dokter nggak jahat lah. Tetapi ketika dia mendiagnosa dengan keterbatasan manusia. Saudara mengerti maksud saya? Dengan keterbatasan manusia, ada yang di luar batas manusia, saudara. Ketika di luar batas manusia ini, saudara, Alkitab mengatakan, apa yang kau ikat di bumi, terikat di surga. Ketika terbatasan manusia terjadi, saudaraku, Alkitab mengatakan, apa yang berasal dari atas, di atas segalanya. Itu yang saya perkatakan kepada anak saya Jessica ketika di dalam kandungan, saudaraku. Apa yang dari atas, di atas sakit penyakit, di atas bakteri, di atas virus. Itu yang diperkatakan mami saya ketika dia mengalami, waktu itu saudaraku, kista di dalam kandungannya, sudah dia harus diangkat kandungannya. Dia mengarahkan hatinya kepada firman, dia membaca satu firman dan firman itu berkata, apa yang tidak ditanam oleh Allah harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Dia mengarahkan innernya, saudara. Setiap hari dia berkatakan itu, seperti minum obat itu loh, saudara. Sehari minum obat kan 3 kali. Saudara bisa nggak datang ke dokter, terus saudara berharap, saudara cekik dokternya dan katakan, dokter baru 1 jam, sudah tak minum obatnya, kok nggak sembuh? Bisa nggak saudara? Diketawain saudara. Dokter akan bilang orang baru 1 jam. Kadang-kadang saudara minum obat aja, saudara perhatikan, minum obat aja butuh berapa hari saudara? Kadang 3 hari, kadang seminggu, kadang sebulan belum sembuh.
Pernah enggak saudara ngalami, sudah minum obat 1 bulan enggak sembuh-sembuh sampai jengkel, saudara berhenti minum obat? Pernah ya? Pernah ya? Padahal udah minum obat loh saudara. Tapi bisa enggak sembuh loh saudara. Lah, inner man itu juga sama saudara. Saudara enggak bisa 1 jam bilang dalam nama Yesus sembuh, saudara berharap udah langsung sembuh. Itu dikerjakan saudara. Sama seperti saudara minum obat. Sembuh, 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 sembuh. Sehari boleh 10 kali, 20 kali, 100 kali sembuh. Sembuh sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Kesembuhan pasti menjadi milik saudara. Praktekan itu saudara. Praktekan dari hal kecil saudara. Coba yang kebiasaan kalau sakit kepala langsung minum Dekolgen. Atau apa? Paramek. Coba yang kecil dulu saudara. Itu kan harus dilatih. Jangan yang besar. Yang kecil dulu dilatih yang kecil. Kalau pas saudara sakit kepala apa sakit perut? Dicoba saudaraku. Inner man saudara perkatakan terus, jangan langsung minum obat. Jangan langsung minum obat, dilatih dari yang kecil. Sakit kepala dulu lah. Dalam nama Yesus, sembuh. Sembuh. Baca ayatnya, sembuh. Sembuh, besoknya lagi, sembuh. Sembuh. Dan dilatih saudara. Yang kecil-kecil, pilek. Batuk. Mungkin kalau awal-awal agak lama saudara. Mungkin enggak langsung sehari, 2 hari, 3 hari. Mungkin 1 minggu baru sembuh. Tapi pasti sembuh tanpa saudara minum obat. Coba saudara. Betul, coba. Kalau saudara nanti enggak tengah jalan, innernya ngomong lain loh ya. Kok enggak sembuh-sembuh? Nah, kalau udah innernya ngomong gitu, ditekan saudara. Mulai peka. Oh, innerku ngomong lain nih. Innernya dipukul, pak gitu saudara. Diem. Innernya diajarin saudara. Sembuh, sembuh, sembuh. Nanti innernya bilang lagi, ini beneran sembuh enggak ya? Pak, tampar lagi saudaraku. Oke, kita belajar saudara. Loh bener, itu penting saudara. Karena melatih inner kita ini sangat penting. Kita terlalu lama hidup oleh altar. Innernya enggak pernah bangkit, innernya enggak pernah dilatih. Setuju saudaraku? Seberapa dari saudara yang mau melatih inner saudara? Amin, amin, amin. Saya tidak perpanjangkan firman Tuhan, maju ke depan para pemain musik. Apa yang saya lakukan hari ini saudaraku? Saya terus memberikan knowledge kepada saudara. Mengingatkan firman-firman ini saudaraku, jangan bosan, ini akan diulang terus. Besok minggu sudah datang, saya ulang lagi saudaraku. Kenapa? Sudah diulang-ulang aja banyak, seringkali kita nggak sadar kok saudara. PR kita apa selama 1 minggu ini? Halo? Apa-apa? Melatih menyadari bahwa ada inner, ada outer. Kalau innernya yang negatif diapakan? Tampar, pak. Oke, ingatkan lagi saudaraku. Kalau outernya ngomong beda dengan inner, saudara apa? Cekit, kerasa saudara. Betul? Oke, kesadaran itu tolong 1 minggu ini saudara, bangkitkan itu. Dan mulai belajar latih dari perkara-perkara kecil. Bangkit berdiri jemaat Tuhan. Yes. Bangkit berdiri jemaat Tuhan. Surabaya dari saudara yang rindu. Di dalam hidup saudara. Yes, Jesus. Saudara bisa tutup mata saudara, jangan lihat ke kiri dan ke kanan. Langsung kita praktek ya saudara, langsung kita praktek. Jangan lihat ke kiri dan ke kanan. Bukan berarti saudara nggak bisa berdoa kalau mata saudara terbuka, enggak. Ini hanya untuk membantu saudara konsentrasi. Saudara boleh kok mata saudara terbuka, tapi seringkali kalau mata kita terbuka, distraction-nya itu banyak saudara. Lihat kiri, lihat kanan, sama yang di atas ini malah jadi kurang. Logika kita yang main, pandangan kiri kanan yang main. Coba sekarang kita langsung praktek saudara. Saya nggak mau jauh-jauh sampai nanti saudara pulang, kita langsung praktek. Tutup mata saudara, jangan lihat ke kiri dan ke kanan. Saat ini saudara mulai bercakap-cakap dengan Tuhan. Dengan inner man-mu saudara. Dengan inner man-mu saudara. Apa yang jadi kerinduanmu yang paling dalam hari ini? Coba saudara. Kalau saudara nggak punya kerinduan, saudara nggak punya apa yang saudara doakan, bagaimana Tuhan bisa mengerjakan mujizat? Tapi coba apa yang jadi the most kerinduan terdalam dari the innermost part of your being? Apa saudara? Coba saudara. Munculkan itu. Munculkan itu saudaraku. Munculkan itu. Dan sama seperti wanita pendarahan 12 tahun tadi katakan. Dia berkata dari dalam hatinya. Tuhan. Tuhan. Sembuhkan aku. Tuhan. Selama
semua pekerjaanku Tuhan. Jangan lihat manusia lagi saudaraku. Ketika pengharapanmu pada manusia, Tuhan tidak turun tangan saudara. Taruh pengharapanmu penuh kepada Tuhan dan hanya Tuhan saja. Sampai di satu titik kau berkata kalau Tuhan tidak tolong aku, apa yang terjadi, terjadilah. Karena aku percaya hanya Tuhan yang bisa tolong aku. Jangan buka mata dulu saudara, terus. Masuk terus, konsentrasi. Saudara coba perhatikan, kalau inner man saudara mulai mengatakan hal yang, ini pendeta lama banget, singkirkan saudara. Kalau inner man saudara mulai bergerak dan mengatakan hal-hal yang lain, singkirkan saudara. Konsentrasi lagi, mulai katakan, terus perjuangkan. Sama seperti kau bekerja saudara, sama seperti petani membajak, kerjakan. Aku terima doa ini, aku terima mujizatmu hari ini. Kerjakan saudaraku. Kerjakan dengan inner man saudara. Ketika lagu ini dipujikan nantinya saudaraku. Belajar, jangan lihat kiri kanan. Bukan tidak boleh, tapi untuk saat ini jangan lihat kiri kanan. Yes, Jesus. He's enough for me. Christ is enough for me. Yesus itu cukup bagiku Tuhan. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ. Kiri kanan saudara. Singkirkan semua pikiran yang lain. Katakan itu seperti dari hati. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. From the deepest of your heart. No turning back. I have decided to follow Jesus. Come on, coba Tuhan. No turning back. Yes. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Biar piano saja pujikan lagu ini. Jangan buka matamu dulu saudara. Masih tutup matamu. Ayo fokus lagi. Kalau inner man-mu mulai bergeser, fokus lagi. Fokus lagi. Fokus lagi. Fokus lagi. Hayati kata-kata lagu ini. Hayati kata-kata lagu ini. Christ is enough. Yesus saja cukup. Yesus saja cukup. Dia jawaban doamu. Dia jawaban kebutuhanmu. Come on saudaraku. Christ is enough. Is enough. Is enough. Is enough. Yes, Lord. Hallelujah. Sampai terpatri dari hatimu saudaraku. Oh, itu seruan hatimu. Rasakan kedalaman yang berbeda ketika engkau menyembah. Kalau inner man-mu bergeser lagi, pukul saudara. Pukul di dalam rohmu. Fokuskan kembali. Come on. Saya akan melatih saudara pada pagi hari ini. Mulai menyadari inner man. Mulai bangkitkan inner man saudaraku. Jesus Lord. It's enough for me. Christ is
I need. I've decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. Amen. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, Lord God. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. No turning back. No Katakan turning saudaraku. back. No turning back. No Kalau saudara baru pertama kali ini hadir di tempat ini, saudaraku, saya rindu untuk berdoa buat saudara. Dimanapun saudara duduk, kalau ada yang baru pertama kali hadir, boleh saya melihat tangan terangkat? Saya melihat ada tangan terangkat, hambamu berdoa, Tuhan, saat ini Tuhan. Let the word of God, bila firman ini terpatri masuk di dalam hidup kami. Amin. Bila firman ini membangun kembali manusia roh kami, menyadarkan kami bahwa yang terpenting bagi Engkau adalah the innermost part of our being. Tuhan, berkati anak-anak-Mu, berkati saudara kami yang baru pertama kali hadir ini Tuhan. Berkati dimanapun mereka ada, bahkan Tuhan keluar masuk mereka, pakai hidup mereka dimanapun mereka berada, menjadi berkat. Amin. Turunkan tanganmu saudaraku. Di saat yang terbaik saudaraku, angkat persembahan saudara. Ketika saudara angkat persembahan saudara, sekali lagi saudara, pakai inner man saudara. Ucapkan syukur. Terima kasih Yesus. Angkat dengan iman saudaraku, bukan hanya dengan sekedar satu kebiasaan, tapi angkat dengan iman. Ucapkan syukur dan katakan, thank you Lord for your blessing. Thank you, Lord. Kau mencukupkan setiap kebutuhanku. Katakan saudaraku, kau mencukupkan setiap kebutuhanku. Aku mengucap syukur Tuhan Yesus. Sebab aku adalah orang yang diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Sebab apa yang aku tabur, aku akan tuai. Ucapkan saudaraku. Dan aku memberikan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita bersama katakan, amin, amin, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan.